Wali kota Cilegon buat peraturannya. Peraturan wali kota nggak apa-apa buat. Yang investasi di kota Cilegon minimal 70% warga masyarakat Cilegon yang harus begitu. Didukung oleh wakil gubernur, didukung oleh gubernur. Jangan dipikir tidak ada gubernur wakil gubernur dan tidak ada ego, tidak usah ada ego. Gubernur wakil gubernur merasa punya ego sendiri, wali kota wakil wali kota punya ego sendiri. Ini adalah merupakan kolaborasi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Majunya Provinsi Banten, majunya kota Cilegon. Kalau kota Cilegon mundur, maka Banten pun ikut mundur. Tadi saya sampaikan, anggap ini adalah sebuah perusahaan Cilegon ini. Terdiri dari direksi dan komisaris. Kalau rapat umum pemegang saham itu sama juga dengan rapat paripurna. Kasih untung sebanyak-banyaknya, kasih dividen sebanyak-banyaknya untuk masyarakat yang pemegang saham. Shareholder itu adalah rakyat kota Cilegon. Dengan berdirinya kota Cilegon yang sudah 26 tahun agar betul-betul meningkatkan daripada termasuk kemampuan hidup, pendidikan, kesehatan, pendapatan, termasuk pekerjaan, lapangan pekerjaan. Saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan, yang namanya ulang tahun itu adalah introspeksi. Pertama adalah kita berbicara pas, makanya bicaranya jas merah tadi. Jangan sampai melupakan sejarah. Jas merah ini kita tetap introspeksi, yang bagusnya kita ambil, yang jeleknya kita tinggalkan. Ini untuk Robinsar dan Fajar. Karena banyak catatan di Cilegon itu, banyak sejarah hal-hal yang suka maupun duka. Nah, ini merupakan catatan dan apa saja yang belum dilaksanakan dan apa saja yang menjadi persoalan atau permasalahan. Ingat saja nama saya, DIM, Daftar Inventaris Masalah. Kalau bicara masa lalu, ingat itu masalah-masalah yang ada. Nah, bagaimana terkait dengan infrastruktur, tadi Pak Wali Kota sampaikan. Yang kedua terkait dengan pengangguran. Yang ketiga terkait dengan pendidikan, yang keempat terkait dengan kesehatan, yang kelima terkait dengan birokrasi. Memilih birokrasi yang gak bagus, geser. Birokrasi yang dim juga lagi. Memiliki dedikasi, integritas dan melayani, itu yang dipilih. Maka inventarisir itu pasnya. Kalau dalam Islam pas itu adalah istighfar. Selalu kita istighfar, muhasabah. Ini yang harus dilakukan oleh pimpinan dan anggota dewan serta wali kota dan wakil wali kota ke depan. Sekarang present adalah ya kita bersyukur, syukuri yang ada, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kepercayaan, kita diberikan tanggung jawab. Yang hadir di tengah ini kan orang-orang yang betul-betul merupakan elit yang ada di kota Cilegon. Tadi sudah disampaikan oleh Kori, la in sakartum la ajidanakum wala in kafartum inna azabil sadid. Kalau kita bersyukur, kita akan tambah nikmat. Artinya kita harus semangat. Kalau tidak bersyukur, ya diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pejabat di sini sering menggerutu, tandanya tidak bersyukur. Nah, maka ke depan tantangannya harus bagus. Terus future. Nah, kalau present adalah alhamdulillah. Kalau future of look adalah bismillah. Nah, bagaimana future itu? Lakukan yang namanya rencana strategis ke depan. Rencana short termnya apa? Mid termnya apa? Long termnya apa? 1 tahun ini 2025 apa? Efisiensi. Lakukan efisiensi, efektivitas dan ekonomis bersama-sama. Tidak bisa hanya wali kota, dukung wali kota dan wakil wali kota untuk mensukseskan kota Cilegon ini menjadi kota yang hebat, kota yang maju. Kalau saudara-saudara sekalian belajar ilmu politik, ada yang namanya teori Plato. Yang namanya welfare itu, kota sejahtera itu adalah kota yang kecil, bukan yang besar. Karena yang kecil mudah diurus seperti Singapura. Nah, bisa nggak kota Cilegon menjadi seperti Singapura? Insya Allah. Ini yang harus dilakukan. Kenapa demikian? Ya tadi ditata ke depan apa? Buat short termnya. Rencananya apa? Kalau tidak mampu dilaksanakan oleh kota Cilegon, ada gubernur dan wakil gubernur di Banten ini. Jangan dipikir tidak ada gubernur wakil gubernur dan tidak ada ego, tidak usah ada ego. Gubernur wakil gubernur merasa punya ego sendiri, wali kota wakil wali kota punya ego sendiri. Ini adalah merupakan kolaborasi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Majunya Provinsi Banten, majunya kota Cilegon. Kalau kota Cilegon mundur, maka Banten pun ikut mundur. Maka saya sangat berharap besar kepada wali kota dan wakil wali kota yang baru. Ya sudah berapa bulan? 2 bulan. Tadi saya dengar pembacaan sejarah, ini dilantik gubernur, begitu Robinsar, dilantik presiden langsung. Tepuk tangan sama Fajar. Ini kan sebuah penghargaan yang besar dan tantangannya lebih berat lagi. Short term, mid termnya apa? 5 tahun, mid term itu 5 tahun, saudara-saudara sekalian. Dibuat
Kalau di rencana strategisnya apa? Rencana strategis sukses itu kalau bottom up planning, bukan top down, bukan pesanan. Nah, saya tadi sampaikan, ini kalau direksi dengan komisaris, bagaimana yang namanya shareholder itu untung, bagaimana memberikan yang namanya dividen kepada rakyat dan masyarakat sebanyak-banyaknya. Maka jangan berpikir pribadi, jangan berpikir personal. Kalau sudah berpikir pribadi, berpikir personal, ini bangkrut yang ada. Maka oleh sebab itu saya yakin Kota Cilegon ke depan akan lebih baik lagi, akan lebih maju lagi ke depan. Maka midtermnya 5 tahun dibuat rancangan itu, rencana itu. Apa yang mau akan dibangun, apa yang akan direncanakan untuk Cilegon lebih mandiri lagi. Long termnya ya 20 tahun, nggak bisa lewat dari 20 tahun. Jabatan cuma 10 tahun, nggak apa-apa diestafetkan ke depan, harus punya rancangan seperti itu. Nah, maka saudara-saudara sekalian, kuncinya adalah dengan 5 partit. 3, bukan 3 lagi, 5. 1 kuncinya di pemerintah, birokrasi pemerintah yang didukung oleh Forkopimda. Ini harus jalan dengan DPRD-nya. Yang kedua adalah stakeholder, nah, para BUMN, BUMD, para pengusaha, semua di sini. Apalagi Cilegon ini daerah potensial, daerah industri. Makanya saya sedih kalau di Cilegon ada pengangguran. Sudah dirancang, direncanakan, harus membuat keputusan, wali kota Cilegon buat peraturannya. Peraturan wali kota nggak apa-apa buat. Yang investasi di kota Cilegon minimal 70% warga masyarakat Cilegon yang harus begitu. Didukung oleh wakil gubernur, didukung oleh gubernur. Nah, maka oleh sebab itu jangan sampai ada pengangguran lagi. Jangan ngambil dari, apalagi dari Tiongkok, ngambil dari Tiongkok, dari mana, dari Jawa aja harus orang Cilegon dulu. Prioritaskan orang lokal supaya apa? Supaya mereka sejahtera. Itu saudara-saudara sekalian, itu 2 stakeholder. Yang ketiga adalah masyarakat tadi atau kaum pekerja, kaum buruh. Itu harus kita libatkan di dalam sebuah keputusan yang ada. Yang keempat adalah media. Nah, ini media banyak. Kita bicara cuma beberapa orang di sini, nggak sampai 1000 orang yang hadir di sini. Tapi yang lihat bisa jutaan orang. Yang lihat bisa dari luar negeri, bahwa di kota Cilegon ini sudah 26 tahun. Dan Pak Robinsar, Pak Fajar, ketua, wakil ketua dan anggota pakai baju adat. Termasuk Dimyati ganti topi ini berapa kali tadi? Salah mulu katanya gitu ya. Nah, ini ternyata adat ini bagus sekali. Kan lebih cakep kan? Nah, dibandingkan nggak pakai topi kan? Dibanding nggak pakai ini. Saya tadi pakai emas bingung saya. Siapa itu ya? Kok beda ya? Oh, ternyata Kapolres saya itu. Jadi saudara-saudara sekalian, media itu sangat penting. Yang terakhir, yang kelima adalah akademisi. Kunci sukses, maka sebuah keputusan-keputusan termasuk peraturan harus dilibatkan. Tapi memang di zaman Pak Aat, di zaman saya jadi bupati, itu lebih otonomi daerahnya betul-betul terasa betul. Semua kewenangan ada di bupati dan wali kota. Sekarang jangan disalahkan wali kota, wakil wali kota. Ada beberapa kewenangannya ketarik lagi. Harus izin ini, harus izin itu. Melantik pun harus persetujuan Kemendagri melalui gubernur, diketahui wakil gubernur. Nah, itu yang memang berbeda. Bantu hibah, dulu Pak Aat bisa gondol-gondol, bantu hibah, kasih. Saya juga begitu. Bawa uang, tunjuk jalan jelek, kerjakan, langsung dikerjakan. Sekarang harus H-1. Persetujuan H-1 1 tahun sebelumnya. Ini sistem dan aturan yang harus dilaksanakan. Termasuk tadi program-program yang ada, perjalanan yang ada harus izin. Makanya berbeda masa, berbeda zaman, berbeda sistem yang ada. Tapi kita ikuti sistem itu. Insya Allah Cilegon akan menjadi Cilegon yang maju, Cilegon yang mandiri, dan Cilegon yang tidak korupsi. Tepuk tangan buat Cilegon. Saya akan mengawal Cilegon. Saya diantaranya yang akan mengawal Cilegon, yang akan memonitor Cilegon, kemajuan-kemajuannya. Maka Pak Robinsar, Fajar sering-sering konsultasi. Kalau ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang mengganggu, termasuk kalau ada preman, nah ini tolong dibantu Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Lanal. Di sini juga ada Kopassus. Ya. Kalau ada hal-hal yang mengganggu, tolong dibantu. Jangan sampai ada investasi diganggu-ganggu. Kunci sukses itu diantaranya adalah investasi mudah, investasi murah. Orang akan melihat di Cilegon ini aman dan nyaman. Jangan sampai kejadian ada di sini kan perusahaan besar, ada Krakatau Steel, ada Chandra Asri, ada Lotte, ada Prumpel, apalagi ini penyangga Banten terhadap Sumatera, Pelabuhan Merak, Bangkahuni.
Maka oleh sebab itu ini Cilegon adalah sebuah aset yang sangat perlu dijaga dan dibantu untuk menjadi lebih baik lagi. Maka kalau itu sukses, saudara-saudara sekalian akan mendapatkan tantim. Tahu tantim tidak? Tantim adalah kalau ini amilnya, upahnya. Maka kesejahteraan akan meningkat kalau rakyat mendapatkan dividen yang bagus dan Cilegon menjadi Cilegon yang maju. Tapi memang beda antara Cilegon dengan Banten. Kalau Banten 90% mandiri, 10% DAU. Kalau Cilegon 50%, 50%. Kalau daerah lain masih 30 PAD, 70 DAU. Maka Banten itu lebih mandiri ke depan, berharap Banten sudah bisa tanpa ada DAU. Ke depan itu. Ini yang harus kita coba juga Cilegon agar bisa terus meningkat pendapatan asli daerahnya. Demikian Dirgahayu Kota Cilegon yang ke-26. Semoga Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan, dan kalau ada refocusing, efisiensi, maklumi untuk tahun ini. Dan saya berharap jaga kebersamaan, jaga kekompakan, jaga kolaborasi untuk membangun, yang pasti harus sinergi. Kunci sukses itu sinergi, terutama wali kota dan wakil wali kota. Contoh, ketua dewan dengan wakil ketua dewan, kolektif kolegial. Jadi keputusannya harus pengetahuan bersama supaya tidak ada gesek-gesekan, tidak ada iris-irisan. Tapi saya yakin Pak Robinsar, Fajar ini adalah duit tunggal untuk Kota Cilegon. Ya.